Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar, karya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Setelah kita baca pembagian hadits mardud, bahwa hadits mardud itu ada yang ditolak karena saqat di dalam sanad, dan ada yang ditolak karena ta'an padanya. Kita di pembahasan as-saqat dan yang terjatuh di dalam sanad telah diterangkan ada 4 hal. Yang pertama hadits apa? Hadits mu'allaq. Yang kedua hadits mursal. Yang ketiga hadits mu'dhal. Yang keempat hadits munqati'. Baik. Dan itu semuanya 6 pembahasan telah kita uraikan. Pembahasan yang ke-7, pembagian hadits munqati'. Maksudnya di sini yang munqati', yang mungkin bahasanya lebih bagus, pembagian lain untuk as-saqat. Pembagian lain untuk as-saqat. Perbaiki ya, yang ke-7. Pembagian lain untuk saqat di dalam sanad. Baik, kata beliau, kata penulis rahimahullahu ta'ala, thumma qad yakunu wadihan aw khafiyan. Thumma, kemudian as-saqat itu yang jatuh di dalam sanad, qad yakunu wadihan, kadang dia wadih, jelas jatuhnya. Jadi kalau seorang penuntut ilmu, walaupun dia baru belajar, ya, dia tahu bahwa ada yang jatuh di sini, dan itu sangat wadih. Yang kedua, au khafiyan. Yang kedua ada yang khafi. Bentuk keterjatuhannya khafi, tersembunyi. Ya. Dan semua orang tahu. Bahkan sepintas lalu orang yang melihatnya dianggap bersambung. Padahal sanadnya apa? Ada keterputusan yang khafi, tersembunyi. Nah, jadi ada 2 bentuk keterjatuhan dalam sanad. Ada yang wadih dan ada yang khafi. Ada yang jelas dan ada yang apa? Ada yang tersembunyi. Baik. Ini pembagian lainnya untuk keterjatuhan. Pembahasan yang ke-8, definisi hadits mudallis. Oh, ini salah ya, harusnya mudallas disebut. Baik. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Hajar. Kata beliau, fal awwalu yudraku bi adamit talaqi wa min thamma uhtija ila at-ta'rikh. Ya, bisa dikatakan ta'rikh dibaca hamzanya, dan bisa diringankan dibaca tarikh. Yang pertama yang wadih, saqat yang sangat jelas, itu diketahui dengan adamut talaqi, tidak berjumpa. Tidak berjumpa antara seorang rawi dan antara syekh yang dia riwayatkan darinya, guru yang dia riwayatkan darinya. Iya. Wa min thamma uhtija ila tarikh. Dan yang seperti ini diperlukan apa?
tarikh untuk mengetahuinya. Diperlukan tarikh untuk mengetahuinya. Ya, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya tentang sebagian rawi misalnya dia meriwayatkan dari guru. Ya. Dia meriwayatkan dari guru. Diketahui gurunya meninggal anggaplah tahun 100 Hijriah. Dan si rawi yang meriwayatkan dari guru itu dia lahir tahun 120 Hijriah. Maka di sini jelas sekali siapapun yang melihat akan tahu. Ya. Orang yang baru lahir setelah 20 tahun gurunya meninggal tentu tidak berjumpa. Dan ini adalah hal yang wadih. Adalah hal yang wadih. Perkara yang jelas. Perkara yang jelas. Baik. Dan dengan tarikh ini diketahui banyak hal. Karena itu nanti akan datang pembahasan oleh Ibnu Hajar dari perkara yang penting dalam ilmu hadis. Seorang mengenal tawarikh, ya, mengenal tarikh para rawi. Dan ini ada buku-buku khusus menjelaskannya. Insyaallah kita akan terangkan nanti pada tempatnya. Secara global di sini pembahasan yang perlu kita pahami bahwa untuk mengetahui keterputusan itu diperlukan apa? Diperlukan melihat tarikh, mengenal tarikh. Iya. Dan dengan tarikh ini sejumlah rawi diketahui kedustaannya. Ya. Seperti seorang kadzdzab mengaku berjumpa dengan sahabat setelah ratusan tahun. Ya, berlalu dari tahun Hijriah. Ya, ini berjumpa atau tidak seperti ini? Ya jelas dia kadzdzab. Berjumpa sudah berlalu ratusan tahun. Kemudian dia berkata berjumpa dengan sahabat. Baik. Iya. Jadi diketahui tidak ada perjumpaan antara keduanya. Dan ini diperlukan tarikh untuk melihat waktu lahir rawi itu, kapan dia meninggal, atau waktu dia menuntut ilmu, kemana saja dia rihlah, Nah, Ad-Dhahabi menyebutkan di biografi Rotanul Hind, seorang dari kadzdzabin masyhur. Kata beliau, wa ma adraka ma Rotan, tahukah kamu siapa Rotan itu? Syekhun dajjalun bila raib. Adalah seorang syekh dajjal, tidak ada keraguan. Syekh dajjal tukang dusta. Dhahara ba'da 600 fadda as-suhbah. Dia lahir setelah 600 tahun Hijriah. Setelah itu dia mengaku sahabat. Kemudian kata Ad-Dhahabi, wa sahabatu la yakdzibun, dan sahabat tidak pernah berdusta. Wa hadza jari'un 'ala Allah wa rasulih. Adapun orang ini dia lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Maka disebut dengan tarikh, tanpa kedustaannya. Baik, yang kedua dari bentuk keterputusan adalah keterputusan yang khafi, yang tersembunyi. Dan ini ada dua bentuk. Kata Ibnu Hajar, wasani al-mudallas. As-sani al-mudallas. Wa yaridu bi sighatin tahtamilu al-luqi. Ka'an wa qala. Iya. Dan hadits mudallas ini datang dengan bentuk sighah yang mengandung kemungkinan berjumpa.
Seperti kataan dari, atau seperti kata qala, ia berkata. Ya. Jadi seorang rawi dia berkata dari gurunya an fulan, dia sebut an fulan, dari fulan. Hadits itu dia tidak dengar, tapi dikatakan an fulan. Ini memberikan kesan bahwa dia apa? Dia mendengar. Ya. Atau dikatakan qala fulan, berkata si fulan, seakan-akan dia apa? Dia mendengar. Padahal sebenarnya tidak. Inilah mudallas ya. Ini bentuk yang pertama dari keterputusan yang tersembunyi. Wa kadzal mursalul khafiyyu min mu'asirin lam yalqa. Ini bentuk yang kedua dari mursal apa? Al-khafi. Apa dari keterputusan yang tersembunyi, yaitu mursal al-mursal al-khafi. Demikian pula al-mursal al-khafi, ya. Seorang mu'asir semasa dengan guru, lam yalqa, dia tidak berjumpa dengan si guru. Tidak berjumpa dengan apa? Si guru. Baik, di sini di keterputusan yang khafi ini Ibnu Hajar menyebutkan dua bentuk lain dari ulumul hadits yang dibahas oleh para ulama. Yaitu yang pertama hadits mudallas, dan yang kedua hadits apa? Al-mursal al-khafi. Nah, mudallas itu apa? Mudallas dari kata dalas. Dalas itu artinya kegelapan. Suatu yang gelap. Iya. Kalau dikatakan tadlis, itu disembunyikan. Katakan tadlis seperti seorang penjual barang, dia sembunyikan cacat barang itu, aib barang itu, dia sembunyikan dari siapa? Dari pembelinya. Dia sembunyikan. Ya, maka ini mudallis dari sisi bahasa. Ya, secara umum mudallis itu dari sisi istilah, kalau diistilahkan umum, mudallis ma ukhfiya aibuhu ala wajhin yuhimu annahu la aiba fihi. Jadi mudallis secara umum ya, untuk istilah definisinya ma ukhfiya aibuhu, apa yang disembunyikan aibnya. Apa yang disembunyikan aibnya, ala wajhin, di atas bentuk, yuhimu, yang mengesankan, annahu la aiba fihi, mengesankan bahwa tidak ada aib di dalamnya. Iya. Jadi itu mudallis. Diriwayatkan riwayat, dia kesankan seakan-akan riwayatnya bagus. Tidak ada apa? Tidak ada aibnya. Nah, dan ini definisi global ya. Biasanya mudallis itu oleh para ulama ketika definisikan secara istilah, mereka langsung masuk ke dalam pembagian tadlis. Sebab dari situ tampak jelas apa yang dimaksud dengan tadlis. Apa yang dimaksud dengan tadlis. Ya, yang jelas para ulama dalam membagi tadlis ada beberapa bentuk pembagian. Ada yang membagi tadlis menjadi dua. Yang pertama tadlisul isnad, dan yang kedua tadlis apa? Asyuyukh. Iya. Ada yang membagi menjadi tiga. Tadlisul isnad yang pertama, yang kedua tadlisul syuyukh, dan yang ketiga tadlisul taswiyah. Tadlis at-taswiyah. Ada yang membagi menjadi 5. Iya. Ada yang membagi menjadi berapa? Menjadi 5. Yang pertama tadlisul isnad, yang kedua tadlisul taswiyah, yang ketiga tadlisul qata'.
Yang keempat tadlisul ataf. Tadlis al-ataf. Dan yang kelima tadlis asy-syuyukh. Yang kelima tadlis apa? Asy-syuyukh. Nah, baik. Ada yang menyebutkan pembagian lain. Ada yang menyebut tadlisus sukut. Ada yang menyebut tadlisus sighah. Ada yang menyebut tadlisul buldan. Ya. Tapi untuk kesempatan ini kita bahas beberapa bentuk itu secara global saja. Jadi yang membagi dua tidak keliru. Sebab seluruh pembagian yang lain selain tadlisus syuyukh itu masuk ke dalam tadlis apa? Tadlisul isnad. Dia membagi menjadi tiga, dia keluarkan taswiyah, karena memang di antara bentuk tadlis yang paling jelek adalah tadlis apa? Tadlis taswiyah. Karena itu dikeluarkan. Dia merinci, mereka mentafsil semua bentuk apa? Semua bentuk tadlis. Semua bentuk tadlis. Iya. Maka jenis tadlis itu banyak. Insyaallah taala saya akan rinci. Tapi sebelum saya rinci, saya beri definisi dulu untuk mursal al-khafi. Iya. Al-mursal telah kita terangkan ya dari sisi bahasa. Al-khafi artinya tersembunyi. Artinya apa? Yang tersembunyi. Nah, dan ini kisim dari anwaul hadis disebut oleh beberapa ulama dengan nama tersendiri, yaitu dengan nama apa? Al-mursal al-khafi. Nah, ya, di antara yang mendefinisikan al-mursalul khafi, yang memberi definisi Ibnu Salah. Dia beri definisi. Demikian pula Nawawi, Al-Iraqi, As-Suyuti, dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Iya. Mereka memberikan definisi. Walaupun di dalam mendefinisikannya ada perbedaan. Iya. Antara ada perbedaan di kalangan para ulama bagaimana membedakan definisi tadlis dan mursalul khafi. Sebab mursalul khafi didefinisikan oleh Ibnu Salah, ma urifa fihi al-irsal bima'rifati adamis sama' min ar-rawi fihi aw adamil liqa'. Ya, kata Ibnu Salah, mursal khafi apa yang diketahui padanya ada irsal. Bima'rifati adamis sama' min ar-rawi fihi, dengan mengetahui bahwa si rawi itu tidak mendengar dari guru di situ, aw adamil liqa', atau dia tidak berjumpa dari guru. Tidak berjumpa dari apa? Dari guru. Ya, ini bahasa Ibnu Salah, ada kemungkinan dia tadlis bentuknya, dan ada kemungkinan dia apa? Dia dianggap irsal. Ya. Dan tentunya pelajaran ini pelajaran tahap dasar, dan silam pendapat antara hal ini banyak. Maka saya globalkan saja bahwa rawi
dia meriwayatkan dari seorang guru, itu tidak lepas dari 4 keadaan. Ini untuk membedakannya antara tadlis dan mursalul khafi. Tidak lepas dari berapa? 4 keadaan. Keadaan yang pertama, ayathbuta sama'uhu minhu. Keadaan yang pertama telah syah si rawi itu mendengar dari guru. Sudah syah dia mendengar dari apa? Dari guru. Keadaan yang kedua, telah syah diketahui dia berjumpa dengan guru. Berjumpa dengan guru, tapi tidak diketahui dia mendengar. Kalau yang pertama diketahui mendengar ya. Kalau ini diketahui apa? Berjumpa saja. Ya, ada orang yang berjumpa belum tentu apa? Belum tentu mendengar hadis. Ya. Seperti kita sebut tadi, sebagian tabi'in berjumpa dengan sahabat, pernah melihat sahabat, tapi tidak mendengar dari siapa? Dari sahabat, seperti Al-Amash. Ya, katanya beliau melihat Anas bin Malik. Ya. Tapi tidak ada riwayatnya dari siapa? Dari sahabat yang syah. Jelas ya? Baik. Keadaan yang ketiga, telah pasti keduanya satu masa, satu zaman. Ya. Kalau dia satu zaman, pasti dia berjumpa? Hah? Belum tentu. Ya. Jelas ya? Kita satu masa dengan Syekh Al-Albani. Ya. Ada yang berjumpa dengan Syekh Al-Albani? Ya. Kan begitu? Belum tentu kita dikatakan satu masa tapi apa? Berjumpa. Ini keadaan yang ketiga. Iya. Keadaan yang keempat. Ya. Keadaan yang keempat. Dia tidak memiliki 3 keadaan di atas. Jadi tidak satu masa. Ya, kalau tidak satu masa, berarti pasti tidak mendengar dan tidak apa? Tidak berjumpa. Iya. Cuma dia meriwayatkan dengan siga apa? Siga an. Dia pakai an atau anna atau qala, pakai siga muhtamalah yang memberi kesan dia mendengar. Ini 4 keadaan. Keadaan yang pertama, ya, kalau seorang rawi meriwayatkan dari orang yang sudah pasti dia mendengar dari rawi itu, ternyata yang dia riwayatkan sesuatu yang dia tidak dengar, maka ini hukumnya disepakati oleh ulama, dihukumi sebagai apa? Tadlis. Dinamakan apa? Tadlis. Ya, dia sudah dengar dari guru. Mendengar dari guru. Ya. Setelah itu dia riwayatkan hadis dengan perantara. Sebenarnya dengan perantara. Tapi perantara dia tidak sebut. Langsung dia sebut nama guru. Jelas ya? Maka ini pasti dihitung apa? Tadlis. Ya. Sebab kesan dia menyamarkan sangat jelas. Orang yang mendengar, oh ini Abu Zubair biasanya meriwayatkan dari Jabir. Abu Zubair dari Jabir. Sebab dia banyak meriwayatkan dari Jabir. Ketemu dengan Jabir. Ya, begitu dia mendengar dengan perantara. Tapi perantara tidak disebut langsung, disebut dari Jabir. Ini tadlis atau bukan? Hah? Ini pasti disebut apa? Disebut tadlis. Ini tidak ada silang pendapat. Dia dianggap apa? Dianggap tadlis. Yang kedua, baik yang kedua, di keadaan dia liqa, punya liqa, perjumpaan. Iya. Dia berjumpa. Dia berjumpa. Tapi tidak diketahui dia mendengar. Kalau dia berjumpa, meriwayatkan dari orang yang berjumpa dengannya,
dengan sighah yang mengesankan dia mendengar, ini dihitung apa? Dihitung tadlis atau mursalul khafi? Kebanyakan ulama menghitungnya sebagai apa? Sebagai tadlis. Iya, sebagai tadlis. Adapun Al-Bazzar, Ibnu Al-Qattan dan selainnya, ini dianggap sebagai mursalul khafi. Sebagai mursal apa? Al-khafi. Iya. Jelas ya? Keadaan yang ketiga, dia meriwayatkan dari orang yang semasa dengannya sesuatu yang dia tidak dengar darinya. Yang meriwayatkan dari semasa, dia tidak berjumpa. Ya. Ini dihitung apa? Dihitung keterputusan. Jelas. Tapi keterputusannya dianggap apa? Tadlis atau dianggap mursalul khafi? Nah, kebanyakannya tidak menghitungnya sebagai tadlis. Berbeda dengan Ibnu Shalah ya. Ibnu Shalah menganggapnya sebagai apa? Sebagai tadlis. Ya, dan bukan cuma Ibnu Shalah saja. Ada para a'imah yang lain yang menganggap hal tersebut sebagai tadlis. Ya, di antara yang menganggapnya sebagai tadlis selain dari Ibnu Shalah, iya, adalah An-Nawawi, Al-Iraqi, Ibnu Al-Mulakkin, At-Tibi, Ibnu Jama'ah, Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ya, afwan ya, untuk itu lain itu. Ibnu Shalah, Al-Iraqi, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab, Al-Bulkini, Al-Khatib, dan Ibnu Al-Athir. Iya. Mereka menganggapnya masuk ke dalam apa? Bentuk tadlis. Sedangkan kebanyakan yang lain, mereka menganggap itu bukan tadlis. Itu dianggap mursalul khafi. Termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini. Bahkan Ibnu Hajar, ya, berkata mim mu'asirin apa? Lam yalqa. Beliau sebutkan syarat itu. Ya, mu'asir tidak berjumpa. Ya, ini untuk membedakan. Ibnu Hajar menguatkan pendapat itu supaya beda antara mudallis dan apa? Mursalul khafi. Bagi Ibnu Hajar rahimahullah, tadlis itu khusus untuk orang yang meriwayatkan di keadaan pertama dan kedua. Itu tadlis. Jadi dia meriwayatkan dari orang yang dia dengar darinya atau dia berjumpa, dia riwayatkan sesuatu yang dia tidak dengar, itu disebut tadlis. Tapi kalau mu'asara, dia hanya semasa, itu disebut mursalul khafi. Menurut siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jelasnya? Iya. Baik, keadaan yang ke berapa? Keadaan yang keempat. Keadaan yang keempat, dia meriwayatkan dari orang yang dia tidak mu'asara dengannya, tidak berjumpa, tidak pula apa? Mendengar. Ya, ini di kalangan kebanyakan ahli hadits tidak dihitung apa? Tidak dihitung tadlis. Tidak dihitung tadlis. Iya. Walaupun Ibnu Abdul Bar ada menukil dari sebagian ahli hadits itu dianggap tadlis. Tapi yang benarnya ini bukan tadlis. Ya. Bukan apa? Tadlis. Tadlis itu disyaratkan harus ada apa? Harus ada iham bis sama. Rawi mengesankan dia mendengar. Ini orang tidak semasa. Ya. Misalnya saya berkata, anggap saya berkata Al-Bukhari. Ya.
Berkata Al-Bukhari, ada kesan bahwa saya mendengar dari Al-Bukhari? Hah? Tidak ada kesan, sebab saya tidak semasa dengannya. Jauh ya? Iya. Jadi kalau seperti itu tidak ada kesan, tidak ada masalah. Tidak dianggap tadlis. Ya. Yang menjadi masalah kalau ada kesan. Nah, itulah kesannya kalau dia pernah mendengar dari guru, pernah berjumpa, atau di mu'asarah. Di 3 hal ini. Ya. Mungkin ada kemungkinan tadlis. Ya, tapi kalau Ibnu Hajar, ya, dan selainnya dari para ulama, dia pastikan tadlis di yang pertama dan kedua. Kalau dia mendengar dan apa? Kalau berjumpa. Ya. Adapun mu'asarah semasa, ini hanya dihitung mursalul khafi. Dihitung sebagai apa? Mursal al-khafi. Baik. Ya, selesai sudah ya. Apa yang dimaksud? Perbedaan antara tadlis dan mursal al-khafi. Ya, dan di dalam hal ini saya sudah uraikan ada silang pendapat di kalangan ulama. Dan ini memberikan pengaruh nanti. Ada pengaruhnya. Sebab ini bukan silang pendapat biasa. Kalau yang kemarin-kemarin kan banyak biasa, tidak mempengaruhi dalam istilah orang. Tapi kalau ini, ya ada pengaruhnya. Sebab tadlis itu mempengaruhi riwayat seorang rawi. Riwayat seorang apa? Riwayat seorang rawi. Kalau dia pakai mudallis, tidak diterima nanti riwayatnya kecuali dia pakai sighah yang tasrih bis sama'. Sighah yang dia jelaskan dia mendengar. Dia berkata haddatsana, menceritakan kepada kami, akhbarana, mengabarkan kepada kami, amba'ana. Kapan dia pakai an atau qala, itu harus diperiksa. Yang tidak didiamkan, kalau tidak ada bukti dia mendengar. Jelas ya? Ini untuk apa? Tadlis. Iya. Ini untuk apa? Untuk tadlis. Jadi sekarang di 3 tingkatan. Nanti cara menghitungnya beda. Kalau Ibnu Hajar yang tidak mendengar, tidak berjumpa, ini dihitung mudallis semua. Tapi yang semasa kalau meriwayatkan dari orang yang apa namanya, dia tidak dengar darinya, yang semasa tidak dihitung mudallis. Jelas ya? Ya kalau dia tidak dihitung mudallis, riwayat yang lain bagus saja. Dia mau pakai an, mau pakai hadatsan, tidak ada masalah. Tapi menurut ulama yang memasukkan mu'asarah, ini juga dihitung apa? Dihitung tadlis. Karena itu memang buktinya, ya, di buku-buku yang menyusun nama-nama para mudallis, mereka berbeda dalam menghitung berapa jumlahnya. Jelas ya? Berbeda dalam menghitung berapa jumlahnya. Ya, karena itu antum jangan heran, Ibnu Hajar punya buku ya khusus nama-nama para mudallisin. Iya. Al-Alai juga di Jami'ut Tahsil menyebut kaidah tentang hal ini dan beliau terangkan sejumlah nama. Dan ada buku muasir, ya, orang menulis di masa sekarang, dia membawakan nama-nama mudallis lebih banyak lagi dari yang disebut oleh Ibnu Hajar. Kenapa? Sebab dia masukkan dalam definisi tadlis sesuatu yang tidak dianggap oleh siapa? Oleh Ibnu Hajar. Jadi berbeda di dalam hitungan. Ya, ini pengaruhnya ya. Ini pengaruhnya. Walaupun seorang ahli hadits, hal ini sebenarnya bukan hambatan baginya. Sebab tiap kali dia mendatangi sebuah sanad, dia periksa sanad itu dari segala sudutnya. Termasuk dari arah tadlis, ada tadlis atau tidak ya. Ya, dan ini mengharuskan dia memastikan banyak hal. Banyak hal yang akan lebih detail ketimbang kalau kita berbicara tentang kaidah-kaidah global saja. Ya. Baik, sekarang saya akan berpindah. Jadi tentang hukum tadlis dan mursalul khafi ini dilihat nanti. Tadlis itu dilihat hukumnya dari rincian bentuk-bentuk tadlis. Setiap bentuk tadlis kita terangkan hukumnya. Baik. Adapun mursalul khafi itu pasti apa? Pasti lemah sebab tidak bersambung sanadnya. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi di sini tentang mursalul khafi, apa yang disebut oleh Ibnu Shalah itu bagian dari hadits mursal. Ya, jadi Ibnu Shalah menyebut kalau misalnya seorang rawi di satu tempat dia meriwayatkan dari guru, di tempat lain didapatkan dia memasukkan perantara antara dia dan antara gurunya.
Maka tempat lain ini adalah bukti bahwa di tempat yang pertama dia tidak mendengar. Karena dia masukkan apa? Perantara. Si A misalnya meriwayatkan dari si B di sanad pertama. Ya. Jelas ya? Dia pakai kata an. Tapi ternyata datang sanad kedua, sanad yang lain diketemukan si A meriwayatkan dari si C, dari si B. Dimasukkan perantara siapa? Si C di dalamnya. Ya, maka sanad yang kedua ini adalah bukti bahwa sanad yang pertama yang si A langsung si B, bukti bahwa si A tidak mendengar dari si B. Dia hanya meriwayatkan melalui perantara siapa? Perantara si C. Jadi ini bentuk mursalul khafi juga. Walaupun ada rinciannya nanti ya. Saya akan lebih mendetailkan nanti di pembahasan al-mazid fi muttasilil asanid. Sebab kadang dia dihitung mursalul khafi di situ, kadang dia dihitung al-mazid fi muttasilil asanid. Jelas ya? Ini ada rinciannya, ada ketentuannya, akan datang insyaallah pembahasannya. Cuma saya isyaratkan bahwa ada juga bentuk dari mursalul khafi di situ. Iya. Sekarang saya akan masuk menjelaskan tentang bentuk-bentuk tadlis. Tadlis ada beberapa bentuk, saya sebutkan tadi. Yang pertama tadlisul isnad. Yang pertama tadlis apa? Tadlis al-isnad. Iya. Yaitu seorang rawi meriwayatkan dari orang yang dia berjumpa dengannya. Ya, saya sekarang memakai definisi Ibnu Hajar ya. Dia hanya memakai liqa dan sama saya yang dihitung tadlis. Ayyaru al-muhaddits amma laqiyahu ma lam yasma'hu minhu muhiman annahu sami'ahu minhu. Iya. Seorang rawi meriwayatkan amman laqiyahu, meriwayatkan dari orang yang dia berjumpa dengannya. Ma lam yasma'hu minhu, sesuatu yang dia tidak dengar darinya. Sesuatu yang dia tidak dengar darinya. Muhiman annahu sami'ahu minhu. Ya, dia kesankan seakan-akan dia mendengar darinya. Ya, dia kesankan seakan-akan dia mendengar darinya. Baik. Contoh tadlisul isnad diriwayatkan oleh Abu Awana. Abu Awana dari Al-Amash. Al-Amash siapa? Sulaiman bin Mihran. Al-Amash ini mudallis. Ya, masyhur ya, mudallis. Dari Al-Amash Sulaiman bin Mihran. An Ibrahim At-Taimi. Ya. An Ibrahim At-Taimi. Yaitu Ibrahim bin Yazid At-Taimi. An abihi dari ayahnya. An Abi Dar dari Abu Dar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fulanun finnar. Si fulan di dalam neraka. Dia memanggil di dalam neraka. Orang yang di neraka ini dia memanggil berdoa, ya Hannan, ya Mannan. Ya. Baik. Sekarang perhatikan Al-Amash dari Ibrahim. Al-Amash punya riwayat-riwayat ya dari siapa? Dari Ibrahim bin Yazid At-Taimi. Punya riwayat-riwayat. Ini bukan An-Nakhai ya, lain lagi An-Nakhai. Beda di nama kakeknya. Punya riwayat dari Ibrahim At-Taimi. Punya riwayat-riwayat. Ya. Tapi riwayat ini dia tidak mendengar. Al-Amash tidak mendengar dari Ibrahim. Dari mana kita tahu tidak mendengar? Abu Awana bertanya kepada Al-Amash. Kata Abu Awana, sami'ta hadza min Ibrahim? Kamu dengar ini dari Ibrahim? Dia tanya kepada Al-Amash. Al-Amash menjawab, la, tidak. Haddatsani bihi Hakim bin Jubair anhu. Yang menceritakan kepadaku hadits itu adalah Hakim bin Jubair. Hakim bin Jubair lah yang meriwayatkan dari Ibrahim. Yang meriwayatkan dari siapa?
Dari Ibrahim. Kalau begitu, di sini Al-A'mash melakukan tadlis atau tidak? Jelas tadlisnya ya? Ya, jelas tadlisnya. Baik. Jadi sekarang Al-A'mash yang meriwayatkan dari siapa? Ibrahim At-Taymi. Iya. Jadi Al-A'mash dia meriwayatkan dari Ibrahim At-Taymi. Dari ayahnya, dari Abu Dar dan seterusnya ya, sanad hadits. Al-A'mash langsung meriwayatkan dari Ibrahim At-Taymi. Ya, memang ada riwayat lain selain hadits ini. Al-A'mash betul mendengar dari siapa? Ibrahim At-Taymi. Tapi khusus hadits ini yang kita baca tadi, khusus hadits ini Al-A'mash tidak mendengar dari Ibrahim, tapi dia mendengar dari siapa? Dari Hakim bin Jubair. Begitu Hakim bin Jubair tidak dia sebut, langsung dia riwayatkan dari Ibrahim At-Taymi. Ini ada yang disembunyikan atau tidak? Ada yang disembunyikan. Ini namanya apa? Itulah tadlis. Ada yang disamar-samarkan. Jelas ya? Ini yang disebut tadlisul isnad. Ini salah satu contoh. Iya, baik. Apa hukum tadlisul isnad? Ya, tadlisul isnad ini sangat dicela di kalangan para ulama. Iya. Sangat dicela di kalangan para ulama. Karena itu nanti konsekuensi riwayatnya ada. Saya akan terangkan nanti ya konsekuensi riwayat pada tadlisul isnad. Orang yang diketahui melakukan tadlis. Iya. Yang paling benci tadlis ini Syu'bah bin Al-Hajjaj. Beliau berkata at-tadlis akhul kadhib. Tadlis itu saudaranya dusta. Ya. Dan Syu'bah ya, juga pernah berkata, andai kata saya jatuh dari langit, itu lebih baik bagiku daripada saya melakukan apa? Tadlis. Nah, beliau sangat mencela perbuatan ini. Tadlis yang kedua adalah tadlis at-taswiyah. Iya. Tadlis taswiyah definisinya seorang mudallis meriwayatkan hadits iya. Atau saya lebih globalkan lagi. Tadlis taswiyah itu adalah isqatu dhaifin baina thiqataini laqiya ahaduhuma al-akhar. Tadlis adalah menggugurkan seorang rawi yang dhaif, antara dua rawi yang thiqah. Di mana dua orang rawi yang thiqah ini ya, salah seorang dari keduanya telah saling berjumpa. Di mana dua rawi yang thiqah ini keduanya sudah saling berjumpa. Baik. Ya, ini definisi yang dipegang oleh kebanyakan ulama ya, seperti Al-Alai, Ibnu Rajab, Al-Iraqi. Nah, jadi disebutkan dijatuhkan rawi yang dhaif antara dua thiqah. Kalau Ibnu Hajar rahimahullah, beliau tidak mensyaratkan yang dijatuhkan rawi dhaif. Boleh saja yang dia jatuhkan selain dhaif. Jelas ya? Boleh yang dia jatuhkan selain dhaif. Nah, tapi itu tadi yang kita katakan ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Dia jatuhkan rawi dhaif antara dua apa? Antara dua rawi yang thiqah. Iya. Dan tadlis taswiyah ini disebut juga dengan nama at-tajwid.
Disebut juga dengan nama apa? Dengan nama tajwid. Nah, contohnya, ada contohnya. Contohnya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilan. Dari Baqiyah Ibn al-Walid. Baqiyah Ibn al-Walid berkata, Haddatsani Abu Wahab al-Asadi An-Nafi' dari Nafi' An Ibnu Umar dari Ibnu Umar qala la tahmadu islama imra'in hatta ta'rifu uqdata ra'ihi. Iya. Jadi Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Baqiyah, maksudnya melalui jalur Baqiyah Ibn al-Walid. Qala Baqiyah berkata, perhatikan ya bahasanya Baqiyah. Haddatsani Abu Wahab al-Asadi. Ya. Menceritakan kepadaku siapa? Abu Wahab al-Asadi. Iya. Dari Nafi'. Dari Nafi'. Nafi' siapa? Maula Ibnu Umar. Nah. Dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar. Iya. Sekarang perhatikan ya. Iya, perhatikan. Abu Wahab al-Asadi ini siapa? Abu Wahab al-Asadi namanya Ubaidullah bin Amr. Ya. Ubaidullah bin Amr. Kunya dia Abu Wahab. Ya. Kunyanya siapa? Abu Wahab. Ya. Dia meriwayatkan dari Nafi'. Kata Abu Hatim mengomentari hadits ini, kata beliau hadits ini ada illah di dalamnya. Sedikit orang yang memahaminya. Hadits ini ada illah di dalamnya. Sedikit orang yang apa? Memahaminya. Iya. Baik. Bagaimana itu? Kata beliau rawah hadzal hadits Ubaidullah bin Amr. Sebenarnya hadits ini diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Amr dari Ishaq bin Abi Farwah. Dari Nafi'. Ya, perhatikan. Jadi dari siapa? Ishaq bin Abi Farwah dari Nafi'. Kalau begitu ada yang digugurkan. Siapa yang dijatuhkan? Ishaq bin Abi Farwah. Antum tahu Ishaq bin Abi Farwah ini? Hah? Dia rawi matruk. Matrukul hadits. Ya, matruk itu lebih dhaif lagi. Sama dengan dhaif jiddan, sangat dhaif. Ya. Baik. Saya sebutkan ya contohnya. Jadi saya gambarkan ya.
Baik. Jadi itu gambarannya ya. Baqiyah meriwayatkan dari siapa? Abu Wahab Al-Asadi. Memang gurunya. Ya. Abu Wahab Al-Asadi ini tidak dikenal dengan kunyanya. Dia dikenal dengan nama. Namanya Ubaidullah bin siapa? Bin Amr. Ya. Supaya orang tidak terlalu perhatian, maka dia pakai kunyah Abu Wahab Al-Asadi. Ini juga dihitung tadlis syuyukh. Jadi dua tadlisnya apa? Baqiyah di sini. Dia tadlis nama gurunya, sekaligus dia bikin tadlis taswiyah. Baik. Abu Wahab thiqah. Dia meriwayatkan dari Nafi'. Nafi' juga thiqah. Ya. Dan memang dua orang ini berjumpa. Jelas ya? Ternyata riwayat aslinya ada perantara. Perantaranya siapa? Ishaq bin Abi Farwa. Dan ini dhaif. Ishaq bin Abi Farwa. Ya, perhatikan bagaimana tadlis tasdiyah. Dia buang rawi dhaifnya sehingga kelihatan semua sanad apa? Masya Allah. Semuanya sanad thiqah. Iya. Ini tadlis taswiyah. Jelas ya? Tadlis taswiyah. Nah, ini tadlis diantara bentuk tadlis yang paling jelek. Iya. Mungkin ada yang bertanya, apa hukum rawi yang melakukan tadlis taswiyah? Kalau dia melakukan tadlis taswiyah seperti ini, tidak diterima haditsnya kecuali kalau dia memakai kata haddatsana di dua tempat. Harus dua tempat ya. Kalau mudallis lainnya satu tempat saja, cukup gurunya. Cukup gurunya dia berkata haddatsana, akhbarana, sudah cukup. Kalau mudallis lainnya. Tapi kalau mudallis ini dia harus pakai kata haddatsana di dua tempat. Di gurunya dan guru-gurunya. Jelas ya? Jadi misalnya Baqiyah meriwayatkan dari Abu Wahab, dia harus katakan haddatsana Abu Wahab. Begitu masuk Nafi', dia tidak boleh pakai an-Nafi', enggak boleh. Dia harus pakai haddatsana apa? Nafi'. Nah, itu baru jelas. Ya, tidak ada tadlis sudah, tidak diragukan, tidak ada tadlis. Ya, ini pendapat kebanyakan ya. Kalau Syekh Al-Albani, beliau malah mensyaratkan lebih daripada itu. Beliau kalau tadlisnya tadlis taswiyah, disyaratkan dia memakai haddatsana pada seluruh sanad ke bawah, ke atas. Jadi semua sanad harus pakai apa? Haddatsana. Jelas ya? Baik. Namun pendapat kebanyakan hanya dipakai dua tempat saja. Sebab itu tempat bermasalahnya. Di tempat bermasalah itulah yang diharuskan dia memakai apa? Haddatsana. Baik, itu tadlis yang ke berapa? Yang kedua. Tadlis yang ketiga namanya tadlisul qata'. Ya. Tadlis al-qata'. Baik. Tadlisul qata', seorang rawi menyebut nama syekh yang dia dengar darinya, atau seorang rawi dia sebutkan sigah riwayatnya, haddatsana misalnya, sami'tu, kemudian diam. Kemudian dia diam ya. Kemudian disebut nama apa? Nama rawi yang dia jatuhkan dan disebutkan nama-nama, seakan-akan dia dengar dari semuanya. Ya, mungkin dengan contoh lebih jelas nanti. Tadlisul qata' ini. Contohnya diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat dari Umar bin Ali Al-Muqaddami. Umar bin Ali Al-Muqaddami. Iya. Umar bin Ali Al-Muqaddami dia berkata, sami'tu wa haddatsana. Begitu. Setelah itu dia berkata, Hisham bin Urwah wal Amash.
Hisham bin Urwah dan apa? Al-Amash. Iya. Jadi seakan-akan dia dengar dari dua-duanya. Padahal tidak. Padahal apa? Tidak. Jadi dia berkata, dia bawakan dua sighah dulu. Sami'tu wa haddatsana. Saya mendengar dan saya menceritakan kepada kami. Ya. Terus setelah itu disebutkan Hisham bin Urwah dan Al-Amash. Ya, salah satu dari keduanya dia tidak dengar. Cuma dia kasih kesan bahwa dia apa? Dia mendengar. Iya. Baik, ini bentuk dari tadlis. Ya, bentuk dari tadlis. Nah, tadlis apa namanya ini? Tadlisul qata'. Yang keempat, tadlisul ataf. Iya. Tadlisul ataf, seorang muhaddits meriwayatkan dari dua guru. Dan dua guru ini ya, meriwayatkan dari seorang guru, di mana guru tersebut memang keduanya sudah mendengar dari guru tersebut. Iya. Jelas ya? Kemudian si rawi menggambarkan seakan-akan dia mendengar dari dua-duanya. Ini dengan contoh mungkin lebih ini. Suatu hari disebutkan di dalam Ma'rifat Ulumul Hadits oleh Al-Hakim bahwa satu hari sekelompok dari murid-murid Hushaim bin Bashir, Hushaim bin Bashir mudallis ya. Hushaim bin Bashir mudallis. Hushaim bin Bashir berkata, "Haddatsana Husain wa Mughirah an Ibrahim." Ya. Perhatikan, Hushaim bin Bashir berkata dalam riwayatnya, haddatsana Husain wal Mughirah. Dua disebut. Husain dan apa? Al-Mughirah. An Ibrahim, dari Ibrahim. Ya. Ada tadlis di sini? Ya. Jadi setelah menyampaikan haditsnya, Hushaim bertanya kepada murid-muridnya, "Hal dallastu lakumul yawm?" Apakah saya melakukan tadlis untuk kalian pada hari ini? Ya, murid-muridnya menjawab tidak. Ya. Sebab jelas ya, Hushaim mendengar dari Husain. Husain mendengar dari siapa? Ibrahim. Al-Mughirah juga, Hushaim mendengar dari Al-Mughirah, Al-Mughirah juga mendengar dari siapa? Ibrahim. Hah? Ya, murid-muridnya bilang tidak. Ya. Kata apa? Hushaim, sebenarnya saya tidak mendengar dari Al-Mughirah, dari Ibrahim hadits ini. Dia hanya mendengar dari siapa? Husain saja. Jadi sudah benar haddatsana Husain dan siapa? Ibrahim, benar. Begitu dia bilang wa Mughirah, itu dia ikutkan saja. Diatafkan. Tadlisnya dalam bentuk apa? Diatafkan. Jelas ya? Ini tadlisul ataf. Tadlis yang ke berapa sekarang? Hah? Yang kelima? Iya.
adalah tadlis as-sukut. Tadlis as-sukut. Nah, tadlis as-sukut seorang rawi, ya. Ini tadlis sukut, ada juga yang menyebutnya dengan nama tadlis al-qata yang kita terangkan tadi. Tapi ini contoh lain ya. Contoh lain dia lebih ini sebenarnya. Lebih bagus disebut dengan tadlis sukut. Di contoh ini. Perhatikan contohnya. Iya. Perhatikan ya, Ibnu Adi menyebutkan dalam Al-Kamil dari Umar bin Ubaid At-Tanafisi. Umar bin Ubaid siapa? At-Tanafisi. Annahu kana yaqul haddatsana thumma yaskut. Ya, Umar bin Ubaid At-Tanafisi dia berkata haddatsana. Kemudian diam. Dia niatkan dia putus, dia sebut nama gurunya. Ya. Dia sebut dulu nama gurunya, enggak disebut lisan, cuma disebut di mana? Di hati saja. Kemudian dia berkata Hisham bin Urwah. Ya. Orang yang mendengar haddatsananya itu dia peruntukkan untuk siapa? Menceritakan Hisham bin Urwah, kan begitu kan, dia diam. Padahal dia di dalam hatinya orang lain dia sebut. Ya fulan baru Hisham bin Urwah. Jelas ya? Maka ini bentuk dari tadlis as-sukut. Ya, bentuk tadlis lain berarti sudah yang keenam ya. Tadlis al-bilad. Ini ada tadlis al-bilad. Tidak apa-apa. Ini disebut juga oleh Ibnu Hajar. Tadlis al-bilad. Ya. Bentuknya seorang muhaddits berkata haddatsana al-Bukhari. Ya. Menceritakan kepadaku al-Bukhari. Antum tahu Al-Bukhari ini siapa? Hah? Bukan Bukhari bermakna Imam Bukhari atau orang yang berasal dari negeri Bukhari. Tapi Bukhari itu artinya adalah orang yang memberikan tabkhir ke orang, wangi-wangian. Iya. Jelas ya? Atau seorang Baghdadi berkata, haddatsani bima wara'an nahar. Ya, menceritakan kepadaku seorang dari di belakang sungai. Ini istilah ya, kalau digunakan dari belakang sungai, itu artinya dia dari negeri tertentu. Ya. Kalau saya nggak salah dia di arah Baghdad dan sekitarnya. Ya kalau dikatakan bima wara'an nahar, itu orang sudah tahu dari negeri Baghdad. Tapi dia tidak inginkan itu. Maksudnya adalah sungai Dilja yang dimaksud. Dajlah. Sama dengan ya, orang Mesir berkata, ya, haddatsani fulan bil Andalus. Si fulan menceritakan kepadaku di Andalus. Orang dengar Andalus seakan-akan negeri Andalus yang masyhur itu. Ya. Yang sekarang berada di wilayah Libya. Jelas ya? Padahal si Mesir ini dia menginginkan sebuah tempat berada di Qarafah. Ya. Ini dia tadlis nama apa? Nama negeri. Baik. Masih ada satu lagi bentuk tadlis lain? Atau masih ada dua ya? Ya. Tadlis as-sighah. Tadlis as-sighah. Seorang ahli hadis dia tadlis sighahnya. Dia katakan misalnya haddatsana, menceritakan kepada kami. Padahal hadis itu dia tidak dengar dari guru. Dia hanya mendapat ijazah saja. Ya, kalau ijazah dia berkata haddatsana ijazatan, atau dia berkata ajazani. Tapi begitu dia berkata haddatsana, orang pahami apa? Dia mendengar. Akan datang nanti ya, kita akan bahas sigo-sigo periwayatan. Kalau dia mendengar dari guru langsung, dia bilang haddatsana. Ya.
Kalau dia baca kepada guru, dia berkata qara'tu atau akhbarana. Ada penggunaan-penggunaannya ya. Jadi sekarang dia berkata haddatsana. Orang menyangka dia dengar langsung dari guru, padahal tidak. Dia hanya mendapat ijazah dari guru saja. Iya. Dan terakhir, ini yang disebut dengan nama tadlis asy-syuyukh. Tadlis asy-syuyukh. Nah. Baik. Ya kalau tadlis al-buldan tadi, negeri, dan tadlis as-sigha ini tidak terlalu bermasalah ya. Sama dengan tadlis asy-syuyukh, tidak terlalu dipermasalahkan. Tadlis asy-syuyukh itu, rawi itu menisbatkan gurunya dengan selain yang terkenal. Iya. Dengan selain yang dia dikenal. Misalnya gurunya dikenal dengan nama. Dia tidak sebut namanya, tapi dia sebut kunyahnya. Dia sebut asal apa? Asal negerinya. Ya. Dia sebut asal negerinya. Demikian. Itu tadlis apa namanya? Tadlis asy-syuyukh. Ya, kenapa dilakukan itu? Supaya tidak dikenal guru tersebut. Iya. Contoh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini banyak dilakukan Al-Khatib ya. Dan sering diberi contoh di buku-buku ini, buku-buku mustalah. Dan memang kalau kita baca buku-buku Al-Khatib ada guru-guru seperti itu. Al-Hakim saya, ya, padahal Al-Hakim terkenal ya. Al-Hakim namanya Muhammad ibnu Abdullah ibn al-Bayy, Abu Abdillah Al-Hakim. Jadi kalau orang berkata Abu Abdillah Al-Hakim sudah kenal. Haddatsana Al-Hakim sudah kenal. Datang Al-Khatib dia tidak bilang begitu. Haddatsana Ibnu al-Bayy. Siapa Ibnu al-Bayy? Ya. Atau dia nisbatkan kepada apa? Yang lainnya. Akhirnya orang susah mencarinya. Maka harus ekstra apa? Hati-hati. Ya, Al-Khatib punya guru namanya Al-Hasan bin Muhammad bin Khallal. Dia namanya Al-Hasan bin Muhammad siapa? Al-Khallal. Kadang Al-Khatib menyebutnya dengan dia berkata haddatsana Al-Hasan bin Abi Thalib. Ya. Orang sulit nyarinya siapa Hasan bin Abi Thalib ini. Padahal yang dia inginkan siapa? Hasan bin Muhammadnya ini. Atau dia berkata haddatsana Abu Muhammad Al-Khallal. Ya. Padahal dia hanya dikenal dengan nama Al-Hasan bin Muhammad. Memang kunyahnya Abu Muhammad, cuma tidak dikenal dengan kunyah, dikenal dengan apa? Dikenal dengan nama. Jelas ya? Dikenal dengan nama. Ya kita saja kalau orang dikenal dengan namanya, tiba-tiba ada yang menyebut kunyahnya, ya, maka kita tidak tahu siapa orang itu. Jelas ya? Maka ini dilakukan oleh sebagian rawi, banyak maksudnya. Ada yang kadang ingin dia samarkan gurunya karena gurunya dhaif, dia ingin samarkan. Ya. Dia ingin samarkan seperti Atiyah, dia meriwayatkan dari Al-Kalbi. Al-Kalbi ini dhaif. Ya, maka untuk menyamarkan dia sering ganti-ganti. Kadang disebut Abu Sa'id. Orang menyangka Abu Sa'id Al-Khudri. Padahal Abu Sa'id siapa? Al-Kalbi dhaif. Ya. Demikian, dia ganti-ganti. Ya, ada yang begitu karena gurunya dhaif. Ada juga yang karena dia ingin dikesankan punya banyak guru. Padahal gurunya cuma satu. Karena disebut dengan kunyahnya, kadang dengan nisbahnya, kadang dengan apa? Nama dia dan nama kakeknya, nama dia dan nama ayahnya. Akhirnya orang menyangka, oh ini banyak gurunya. Padahal sebenarnya hanya satu orang. Ya, jelas ya. Kita saja di masa ini sering juga orang menulis di sebuah majalah atau di mana. Ya, satu orang penulisnya, tapi macam-macam namanya. Ya, ada nama penanya, ya, ada nama asli dia, ada nama kecilnya, ya, ada kunyahnya kadang dia pakai. Seakan-akan banyak penulisnya, tapi sebenarnya cuma apa? Satu orang. Ini sih nggak terlalu bermasalah ya, yang seperti ini. Tapi dalam riwayat ini akan apa? Susah. Iya. Jadi tadlis asy-syuyukh dia tidak dilemahkan rawi itu karena tadlis asy-syuyukh, tidak. Cuma hanya masalahnya akan membuat repot orang yang membaca sanad itu. Baik, selesai sudah pembahasan tentang tadlis. Jadi ada yang ditolak, ada yang tidak, ada yang dipermasalahkan, ada yang tidak dipermasalahkan. Bagaimana menyikapi riwayat an-mudallisin?
riwayat para orang-orang yang melakukan tadlis. Nah, di sini ada hal yang perlu diterangkan di sini. Ini tentang tabaqat al-mudallisin, tingkatan para mudallis. Nah, tingkatan para mudallis oleh Ibnu Hajar rahimahullah, para mudallis itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 5 tingkatan. Para mudallis dibagi oleh Ibnu Hajar menjadi berapa? Menjadi 5 tingkatan. Baik. Tingkatan yang pertama ini, perhatikan, tingkatan yang pertama, man la yusaf bidzalika, maksudnya bitadlis illa nadiran, kayak Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ya, jadi buku Ibnu Hajar yang judulnya Ta'rif Ahli Taqdis bi Maratifi al-Mawsufina bitadlis. Ini buku siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan sebenarnya pembagian Ibnu Hajar ini itu beliau ambil dari Al-Ala'i di Jami'ut Tahsil. Al-Ala'i yang mendahuluinya siapa? Al-Ala'i. Ya, jadi beliau bagi menjadi 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, man la yusaf bitadlis illa nadiran. Orang yang disifatkan dengan tadlis tidak disifatkan dengan tadlis kecuali jarang. Jadi dia dikatakan mudallis tapi jarang dia melakukannya. Seperti siapa? Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ada disebut bentuk tadlis tapi apa? Jarang. Iya. Dan yang jarang itu ada hukumnya atau tidak? Yang jarang tidak ada hukumnya. Karena itu tingkatan pertama tidak dipermasalahkan riwayatnya. Jelas ya? Tidak dipermasalahkan. Ya. Kecuali kalau hadis yang dia riwayatkan dipastikan ada tadlis, yang dipastikan ada tadlis inilah yang ditolak. Tapi kalau tidak, asalnya riwayatnya apa? Riwayatnya bagus, diterima. Yang kedua, man ihtamal al-a'immatu tadlisahu. Ya. Wa akhraju lahu fi sahih li imamatihi wa qillati tadlisihi fi jambi ma rawa. Yang kedua, siapa yang para a'immah itu menyabarkan tadlisnya. Maksudnya tadlisnya ya biar aja, dia mudallis tapi kita biar aja. Tidak ada masalah, diterima. Haditsnya tetap dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim. Ya, karena dia imam dan tadlisnya juga sedikit. Ada tadlis, tapi kalau dibandingkan dengan riwayatnya yang banyak, sedikit tadlisnya. Contoh Sufyan Ats-Tsauri. Diberi contoh siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Dan di sini juga diberi contoh seperti Sufyan ibn Uyainah. Jelas ya? Sufyan siapa? Ibn Uyainah. Jadi pernah suatu hari Ibn Uyainah berkata, haddatsani Az-Zuhri. Ya, Ibn Uyainah benar ya, murid Az-Zuhri. Ketika ditanya apakah kamu dengar hadits itu dari Az-Zuhri? Kata Ibn Uyainah tidak. Akhbarani Ma'mar, akhbarani Abdul Razzaq an Ma'mar an apa? Az-Zuhri. Mengabarkan kepada aku Abdul Razzaq dari Ma'mar dari siapa? Az-Zuhri. Ini turun sekali. Abdul Razzaq murid Sufyan siapa? Ibn Uyainah. Ya, dia meriwayatkan dari Ma'mar dari siapa? Az-Zuhri. Jadi ada 2 orang perantaranya. Ada 2 orang perantaranya. Ya. Tapi semuanya thiqah. Abdul Razzaq dan Ma'mar apa? Thiqah. Karena itu dikatakan Sufyan Ibn Uyainah dia tidak melakukan tadlis kecuali dari rawi yang apa? Rawi yang thiqah. Nah, di tingkatan pertama dan kedua, kalau dia dimasukkan oleh Ibnu Hajar di tingkatan pertama dan kedua, berarti rawinya adalah rawi yang apa? Asalnya haditsnya diterima. Asalnya haditsnya diterima. Kecuali kalau dipastikan riwayat itu ada tadlisnya. Jelas ya? Tingkatan yang ketiga, ya, kata beliau man tawaqqafa fihim jama'atun minal ulama falam yaqbalu an anatahum wa lam yahtajju illa bima sarrahu fihi bis sama'. Iya.
Kata beliau yang ketiga adalah siapa yang para ulama tawakuf. Iya. Tawakuf. Tidak diterima an-ananya. Ya, kalau dia pakai an fulan tidak diterima. Haditsnya tidak dipakai kecuali siapa yang ditasrif dia memakai kata haddatsana. Kalau dia tasrif pakai haddatsana baru diterima. Atau akhbarana. Ada tasrif bis sama yang menunjukkan dia dengar dari guru. Ini contohnya Qatadah bin Da'amah. Qatadah mudallis ya. Kapan dia pakai kata an tidak diterima. Ya, jelas ya? Dia pakai haddatsana baru diterima. Demikian pula Abu Ishaq As-Sabi'i. Iya. Abu Ishaq As-Sabi'i. Baik. Ini tidak diterima. Ini contoh Al-Hafidh ya. Ya, saya akan sebutkan ada kritikan dari bentuk beliau memberi contoh. Kaidahnya sudah benar, tapi contoh-contohnya penerapannya ini yang perlu kita luruskan nanti. Ada yang perlu diperbaiki. Baik. Yang keempat, tingkatan yang keempat, man ittafaqa ahlul ilmi ala adam al-ihtijaji bima lam yasarrahu fihi bis sama' li ghalabati tadlisihim wa li kasratihi an ad-du'afa wal majahil. Fa Muhammad bin Ishaq bin Yasar wa Abdul Malik ibn Abdul Aziz bin Jurayj. Nah, ini tingkatan yang keempat. Kalau tingkatan yang ketiga tadi tawakuf, para ulama tawakuf dalam menerimanya. Diterima kalau dia pakai apa? Anak-anak. Kalau ini sepakat ulama tidak diterima kecuali kalau dia pakai apa? Pakai tasrif bis sama. Seperti Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Ini mutlak. Kapan dia pakai an tidak diterima. Jelas ya? Demikian pula Ibnu Jurayj. Kenapa? Sebab mereka banyak melakukan tadlis dari para rawi dhaif dan majahil. Yang majhul. Ya. Tingkatan yang kelima, man wusifa bi amrin akhar ghairu tadlis. Yaqtadi tajrihahu wa tad'ifahu. Ya, yang kelima ini jelas ditolak sebab selain tadlis dia ada cacat lain. Ada sifat lain selain tadlis yang mengharuskan dia dijarah dan dilemahkan. Seperti Abu Janab Al-Kalbi. Abu Janab Al-Kalbi ini dia mudallis dan dhaif. Dia mudallis dan apa? Dhaiful hadits. Ada yang mengatakan dia didhaifkan karena tadlisnya terlalu banyak. Abu Sa'id Al-Baqqal juga. Jelas ya? Jadi dia sudah mudallis juga dhaif. Ya. Dia dhaif juga. Jadi Ibnu Hajar menyebut nama di bukunya, kata beliau di tingkatan pertama dia sebut nama-namanya, Abu Nuaim, fulan. Berapa nama? Tingkatan kedua, fulan. Tingkatan ketiga, fulan. Tingkatan keempat, tingkatan kelima. Begitu disebut oleh Ibnu Hajar. Jadi kaidahnya ini, kaidah beliau, dasarnya. Tapi harus diketahui bahwa ada rawi disebut oleh Ibnu Hajar di tingkatan ketiga, tapi ketika diperiksa biografinya, pantasnya dia di tingkatan kedua. Jelas ya? Saya beri contoh siapa yang seperti ini. Contohnya Qatadah. Qatadah beliau sebut tingkatan ketiga. Dia tepatnya ditaruh di tingkatan keberapa? Tingkatan kedua. Ya. Ada rawi di tingkatan kedua beliau sebut. Seperti Al-A'mash. Al-A'mash layaknya di tingkatan keberapa? Tingkatan ketiga. Jadi itu saja permasalahannya. Sisi menempatkan tingkatannya, di mana dia. Jelas ya? Kemudian di sini ada satu lagi yang perlu saya ingatkan. Iya. Bahwa ya, seorang rawi yang melakukan tadlis, ya. Kalau dia meriwayatkan dari guru yang sudah masyhur riwayatnya dari guru tersebut, maka riwayat itu tidak dipermasalahkan. Riwayatnya dari guru itu tidak dipermasalahkan. Seperti Al-A'mash. Ya. Al-A'mash tadi kita sebutkan di tingkatan keberapa? Di tingkatan ketiga ya. Ibnu Hajar menyebut di kedua, tapi yang benarnya di tingkatan ketiga. Tidak diterima haditsnya kecuali dia harus pakai apa? Pakai haddatsana. Ya, pakai haddatsana. Tapi Al-A'mash punya guru-guru senior yang dia masyhur meriwayatkan dari guru tersebut. Seperti siapa gurunya? Seperti Abu Salih misalnya. Ibrahim An-Nakhai.
Ya, Abu Wa'il. Nah, kalau gurunya seperti guru yang masyhur seperti ini, maka riwayatnya oleh para ulama dibiarkan saja. Sebab dia terlalu banyak meriwayatkan dari guru itu. Ini perkecualian-perkecualiannya harus diingat. Karena itu di biografi Al-A'mash di Mizanul I'tidal oleh Adz-Dzahabi, beliau sebutkan bahwa Al-A'mash ini mudallis. Tapi kata beliau, ya, kecuali fi syuyukhin lahu aktsar anhu. Pada guru-guru yang Al-A'mash banyak meriwayatkan darinya. Ya. Seperti beliau kasih contoh Ibrahim An-Nakhai, Abu Wa'il, Abu Salih As-Samman. Kata beliau, "Fa inna riwayatahu an hadha as-sinf mahmulatun 'ala ittisal." Riwayat Al-A'mash pada guru-guru yang seperti ini itu asalnya dianggap bersambung. Sebab banyak riwayat beliau dari mereka. Jelas ya? Sama seperti Ibnu Juraij. Ibnu Juraij tingkatan keberapa tadi? Kita lihat tingkatan berapa tadi? Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibn Juraij di tingkatan keempat. Ya. Tapi kalau dia meriwayatkan dari gurunya apa? Diterima atau tidak? Jawabannya diterima. Kalau dia berkataan apa, diterima oleh para ulama. Kenapa? Sebab dia punya kekhususan riwayat dari siapa? Dari apa? Iya. Bahkan Ibnu Juraij kenal seluruh riwayat apa. Jadi kalau dia kenal seluruh riwayat apa, untuk apa dia mengambil pelantara dari orang lain? Karena itu kalau dia pakai an dari apa, tidak ada masalah. Tapi selain apa, tidak diterima. Kecuali dia memakai kata apa? Kata haddatsana. Ya, jelas sampai sini ya. Maka ini mudallis. Ya, karena itu kalau seorang masuk ke dalam sanad yang dia periksa, ya, selain dia periksa ketersambungan sanad, dia periksa kedudukan rawi, dia periksa lagi, rawi ini disifatkan sebagai mudallis atau tidak. Itu penting juga diingat. Disifatkan sebagai mudallis atau tidak. Ini bentuk lain ya. Kenapa kita pelajari tadlis? Untuk mengetahui yang seperti ini. Jangan sampai seorang rawi, dia ingin periksa rawi, dia lewat saja. Oh dia thiqah, sudah haditsnya sahih. Ya. Ini namanya dia tidak pastikan semua illahnya apa? Bersih hadits itu dari illah. Ya kalau mau dibersihkan illahnya, dilacak, harus dipastikan semua ini lepas dari rawi tersebut. Baik, selesai sudah pembahasan tentang tadlis dan pembahasan tentang mursalul khafi. Ya, dan dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan keterjatuhan di dalam sanad. Iya. Ingat ya, pembahasan tadlis masih banyak sebenarnya. Ada pembahasan apa sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu melakukan tadlis. Ya, dan selainnya. Baik. Ya, kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau, "Tsumma at-ta'nu imma yakuna likadhibi ar-rawi aw tuhamatihi bidzalika aw fuhshi ghalatihi aw ghaflatihi aw fiskihi aw wahamihi aw mukhalafatihi aw jahalatihi aw bid'atihi aw su'i hifdhihi." Iya. Kata beliau kemudian at-ta'n. Ini penjelasan sebab yang kedua. Dari sebab kelemahan sebuah apa? Sebuah hadits. Kenapa ada hadits yang mardud, hadits yang ditolak? Ya. Ada dua sebab disebut oleh Ibnu Hajar. Sebab pertama apa tadi? Keterputusan dalam sanad. Ada yang jatuh. Ini sudah kita uraikan. Ya. Dan di uraian ada berapa pembahasan? Yang jatuh dari sanad ada berapa pembahasan? Ada 6 ya. Pertama hadits apa? Muallaq. Yang kedua? Mursal. Yang ketiga mu'dhal. Yang keempat munqati. Yang kelima mudallas. Yang keenam mursalul khafi. Jelas ya, ini 6 semuanya kalau digabungkan. Baik. Apaan pada rawi? Sebab yang kedua dari sebab kelemahan ada ta'an, ada celaan pada rawi. Ta'an itu dari asal katanya adalah apa? Ya, kalau dikatakan ta'an itu ditikam. Ya. Ditikam ya, dicelah. Ya. Dilanggar. Apa namanya? Dijelekkan.
Ya, dijelekkan. Itu disebut ta'an. Nah. Iya. Jadi kalau dikatakan fulan ta'an, si fulan ini ta'an, itu artinya dia suka membicarakan kehormatan orang. Dengan mencelanya, menggibah, namimah. Itu ta'an namanya. Jelas ya? Sama di dalam hadits, laisal mu'min bit ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Mukmin itu bukan orang yang suka menta'an. Ini dari kata ta'an. Suka mencela, membicarakan kehormatan orang. Bukan pula orang yang suka melaknat, orang yang keji, dan bukan pula orang yang badi, kasar. Ya, tidak sopan. Nah, baik. Dan yang dimaksud dengan ta'an di sini ya adalah jarah terhadap rawi. Jarah terhadap rawi dari sisi adalahnya, agamanya, dan dari sisi dhabat dan hafalannya. Jadi yang dimaksud dengan ta'an apa? Jarah terhadap apa? Terhadap rawi. Dari sisi adalah dan agamanya, atau dari sisi dhabat dan hafalannya. Iya. Dari sisi dhabat dan apa? Hafalannya. Baik. Al-Hafidz menyebutkan 10 sebab dari 10 bentuk dari bentuk ta'an. Ya, ta'an pada rawi ada berapa bentuk? Ada 10 bentuk. Iya. Kata beliau, imma yakuna likadibir rawi. Ini yang pertama. Ta'an itu kadang karena kedustaan rawi itu. Dia pendusta, dicela karena dia apa? Berdusta. Yang kedua, autuhamatihi bidzalik. Sebab yang kedua dia dicela karena dia dituduh berdusta. Atau dicurigai berdusta. Yang ketiga, au fuhshi ghalatihi. Dia keliru tapi keliruannya terlalu fahish, terlalu banyak sekali. Dikata misalnya dia punya riwayat 100% ya. Dia punya hadits 100 hadits riwayatnya. Nah, dari riwayatnya 100 hadits yang hafal, dia salah 95% misalnya. Iya. Ini kira-kira kesalahannya apa? Ringan, sedang, berat atau sangat berat? Ya, ini sangat berat ya. Hampir tidak ada benar ya. Baik, ini fuhsyu ghalatihi. Au ghaflatihi. Yang keempat, atau dia punya ghaflah, lalai. Iya. Yang kelima, au fiskihi. Dia ada kefasikan. Ada kefasikan. Yang keenam, au wahamihi. Dia ada waham, keliru dalam riwayat. Iya. Yang ketujuh, au mukhalafatihi, atau dia menyelisihi. Yang kedelapan, au jahalatihi, atau dia majhul, tidak dikenal. Yang kesembilan, au bid'atihi, dia melakukan bid'ah. Yang kesepuluh, au su'i hifdhihi, atau karena jelek hafalannya. Jadi ada 10 sebab. Setiap sebab ini materi tersendiri, pembahasan tersendiri. Jelas ya? Pembahasan tersendiri. Ya, ini akan kita uraikan satu persatu. Ya, antum lihat ya bagaimana Ibnu Hajar mentartib. Tertib indah ini. Ini kalau antum baca buku-buku mustalah terpisah-pisah pembahasannya. Tapi oleh beliau diglobalkan sehingga orang mudah memahami. Baik. Kata beliau fal awal al maudhu. Yang pertama disebut sebagai hadits apa? Hadits maudhu. Nah, jadi ini pembahasan yang ke-10 ya untuk uraian kita, definisi dan pembagian at-ta'an. Saya sudah definisikan dan at-ta'an itu semuanya ada 10. Dari 10 ini, 10 ta'an pada rawi yang disebut oleh Ibnu Hajar bisa diglobalkan bahwa ta'an yang disebut oleh Ibnu Hajar terbagi 2. Ada ta'an yang berkaitan dengan adalatul rawi, dan ada ta'an yang berkaitan dengan apa? Dhabtur rawi. Jadi ada celaan berkaitan dengan adalahnya, agama dan adalah rawi.
Dan ada ta'an berkaitan dengan dhabt dan hafalan rawi. Iya. Jadi itu secara global, terbagi dua. Yang berkaitan dengan adalah rawi ada 5. Ada 5 jenis ta'an yang berkaitan dengan apa? Adalah rawi. Yang pertama, al-kadhib, berdusta. Yang berkaitan adalah ya, kedustaan berkaitan dengan apa? Agama. Bukan hafalan. Karena itu saya sebutkan kemarin, ada orang hafalannya hebat tetapi apa? Pendusta. Yang kedua, tuhma bil kadhib, at-tuhama bil kadhib. Dia dituduh berdusta. Dia di pembicaraan antara orang, ya, sering berdusta, pembicaraan biasa antara manusia. Begitu dia meriwayatkan hadis, maka walaupun tidak diketahui dia melakukan kedustaan, tapi ini sudah dicurigai berdusta. Sebab di pembicaraan biasa saja sama orang dia dusta, ada kemungkinan di riwayat hadis dia juga apa? Dusta. Baik. Kemudian yang ketiga dari ta'an yang berkaitan dengan adalah al-fisq, kefasikan. Yang keempat adalah bid'ah, dan yang kelima adalah jahalah. Yang kelima adalah apa? Jahalah. Ini 5 hal berkaitan dengan apa? Dengan adalah. 5 yang lainnya, sisanya itu berkaitan dengan apa? Dengan dhabt. Sisanya berarti apa? Yang pertama fuhsyul ghalat. Yang kedua al-ghaflah, kelalaian. Yang ketiga mukhalafatus thiqat. Yang keempat al-waham, kekeliruan. Dan yang kelima su'ul hifdz, jelek hafalan. Jadi itu globalnya ya. Globalnya. Baik. Selesai ya sampai sini. Saya perlu gambarkan? Atau sudah cukup? Anda sudah paham? Hah? Baik. Jadi itu secara global ya pembagiannya. At-ta'an ada 10 sebab semuanya. 10 sebab itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada yang berkaitan dengan apa? Adalah rawi. Yang kedua ada yang berkaitan dengan apa? Doktor rawi. Yang berkaitan dengan adalah ada 5. Al-kadhib, at-tuhma bil kadhib, al-fisq, bid'ah dan apa? Jahalah. Yang berkaitan dengan dhabt ada 5. Fuhsyul ghalat, al-ghaflah, kemudian mukhalafatus thiqat, al-wahm dan apa?
su'ul hifz. Ya, al-waham dan apa? Su'ul hifz. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Tertib Ibnu Hajar tidak dipisah-pisah ya. Ada yang berkaitan dengan ghaflah, tidak diurut. Maksudnya tidak diurut 5 ini dulu, kemudian 5 ini. Tidak, tapi digabungkan. Ya, karena itu kita akan bahas satu persatu. Ya, tapi dasarnya kita sudah pahami bahwa kritikannya ta'an pada rawi itu terbagi berapa? Terbagi 2. Baik, yang pertama adalah maudhu. Hadits maudhu. Ini pembahasan yang pertama ya. Insyaallah taala ini untuk hadits maudhu kita akan sudah hampir jam 8. Insyaallah kita bahas di sesi berikutnya. Baik. Ini yang paling rumit di pembahasan ini, pembahasan ta'an. Kita akan datang di jarh wa ta'dil sedikit. Yang lainnya pembahasan-pembahasan secara istilah saja dan kita kasih contoh-contoh itu akan mudah dipahami. Iya. Jelas ya? Baik, jadi insyaallah untuk materi ini ada kita harus tahu apa yang merupakan inti pembahasan yang sangat penting ya, bertumpu pada buah dari ilmu mustalah itu untuk membedakan antara hadits sahih dan yang tidak sahih. Ada pembahasan yang sifatnya berkaitan dengan kondisi rawi saja, kondisi dan keadaan rawi. Iya. Baik, diperlukan tapi tidak berkaitan langsung. Iya, yang merupakan inti pembahasan, ya ini yang perlu lebih banyak didetailkan. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan di sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.